Di tengah persiapan timnas senior yang sedang bertarung di round 3 kualifikasi Piala Dunia, jangan lupa kalau PSSI juga punya tugas untuk membentuk timnas U23 yang bagaimanapun akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tentu saja misi lolos ke Piala Asia U23 adalah target yang mutlak harus dicapai, karena di edisi sebelumnya Indonesia mampu membuat kejutan dengan lolos ke semifinal sebagai tim debutan. Nah, di timnas U23, PSSI telah menunjuk Gerald Van den Berg sebagai pelatih kepala. Jelas bagi Gerald ini adalah tugas yang gak kalah penting daripada tugasnya sebagai asisten Kluivert di timnas senior. Dan setelah dipastikan Indonesia akan segrup dengan Korea Selatan, Laos, dan Macau di grup J, so pasti Coach Gerald sangat antusias. Terlebih Indonesia sendiri akan main di kandang sendiri dalam babak kualifikasi ini, sehingga Coach Gerald sangat berambisi menciptakan komponen skuad yang benar-benar bisa bersaing. Yang mana itu juga nggak lepas dari adanya penambahan pemain diaspora. Intinya untuk mencapai target besar yang dicanangkan, Coach Gerald kabarnya akan membentuk kerangka tim yang udah pasti diisi nama-nama terbaik. Bahkan bisa dibilang ini akan jadi skuad yang cukup mewah untuk ukuran timnas U23. Di sisi lain kita semua tahu jika Korea Selatan pasti bertekad membalas kekalahan atas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23 edisi kemarin. Terlebih sekarang mereka punya Shin Tae-yong yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Di mana dalam hal ini meskipun emosional, namun STY pastinya akan memberikan segala informasi soal peta kekuatan Indonesia, terutama dari pemain-pemain yang pernah ia tangani. Sebab dalam hal ini, mengingat kualifikasi Piala Asia U23 dilaksanakan pada awal September, yang mana periode itu masuk ke kalender FIFA Matchday. Ada kemungkinan pemain dari timnas senior seperti Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk bisa aja dipanggil untuk membantu tim ini lolos ke Piala Asia U23 2026. Timnas U23 tentu juga nggak bisa kita lepaskan gitu aja dari perhatian. Dan melihat sikon sekarang, sebenarnya kerangka tim yang ada udah disiapkan dari timnas U20 dan U22 kemarin. Akan tetapi harus diakui, untuk bersaing di level Asia, sebagian besar pemain masih belum mencukupi hal tersebut. Maka dari itu, Gerald Van den Berg yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pasti akan coba untuk merekonstruksi tim ini agar menjadi lebih tangguh. Gak cuma dari pemain di kompetisi dalam negeri, akan tetapi pemain-pemain diaspora pun juga pastinya akan dilibatkan. Yap, sejauh ini untuk timnas U23, udah ada nama-nama diaspora seperti Dion Marks, Welber Jardim, Tim Geppens, dan Jens Raven. Nah, untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada, pastilah Coach Gerald udah menyiapkan nama-nama pemain diaspora terbaik untuk memperkuat tim. Dan sepertinya, untuk mencapai misi lolos ke Piala Asia, Coach Gerald akan membuat skuad yang mewah agar timnas U23 bisa bersaing karena di edisi sebelumnya mampu berhasil lolos hingga ke semifinal. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Setiap langkah berat adalah mantra. Yang pertama untuk pos kiper, ada Kaini van Uwelen, kiper utama FC Volendam yang berhasil promosi ke Eredivisie musim depan. Yap, kiper 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda, yang mana statusnya adalah Believers. Dan saat ini, Kaini hanya memegang paspor Belanda, sehingga dia harus melalui proses naturalisasi. Jelas Kaini adalah kiper yang sangat oke bila sukses didapat. Karena di musim ini Kaini tampil gemilang dengan 27 penampilan di semua kompetisi, mencatatkan 11 clean sheet dan hanya kebobolan 27 kali. Yap, Kaini bersama pemain keturunan Indonesia lainnya yaitu Mauro Zelstra dan Luka Blondo turut berkontribusi membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie musim depan dan berpeluang besar untuk menjuarai Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda dengan 4 laga sisa. Dilansir dari Volendam Insight, klub besar seperti PSV dan Ajax dikabarkan tertarik memboyong kiper bertinggi 199 cm itu. Dan jika Indonesia memanggil, Kaini menyatakan siap untuk berseragam Garuda. Oke nih. Jadi saksi mimpi, jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi,
pahlawan dalam kisah. Kemudian untuk pos pemain belakang, maksudnya Dion Marks dan Tim Gappens memang sebuah poin plus. Akan tetapi, masih ada nama-nama seperti Jensen Seal dari Sunderland ataupun Tristan Guyer yang mana keduanya sama-sama baru pulih dari cedera parah. Nah, bila keduanya berhasil fit tepat waktu, maka itu akan jadi tambahan kekuatan yang menjanjikan. Serta jangan lupakan juga pemain yang kini main di Jerman, yakni Reno Mans, yang juga menyatakan keterbukaannya untuk membela Indonesia. Di barisan gelandang, jangan pernah melupakan sosok Sam Ewell. Tentu semua nggak akan lupa saat di timnas U20-nya Indra Syafri, ia gagal lolos seleksi. Tapi semua juga harus tahu, ketika itu, di Toulon Cup, ia bermain bukan di posisi aslinya sebagai gelandang serang. Dan terbukti di NAC Breda U21, Sam telah tampil 29 kali dengan torehan 3 gol. Itulah kenapa di tangan Coach Gerrard, bakatnya yang stylish akan coba benar-benar dikembangkan. Selanjutnya ada juga Delano van der Heyden. Tentu, kalau pemain ini kita semua tahu kualitasnya seperti apa. Sehingga wajar jika nantinya Coach Gerrard akan menjadikannya sebagai pusat serangan timnas U23, kendati itu pemain juga baru pulih dari cedera. Adapun gelandang lainnya yang gak boleh dilewatkan, so pasti Laurin Ulrich yang kini main di Stuttgart 2. Untuk barisan depan inilah, gak mungkin dong kalau kita cuma bertumpu sama Jens Raven, di mana pastinya Coach Gerrard ingin pemain-pemain yang bisa bermain dengan standar tinggi, dan nama-nama seperti Adrian Wibowo serta Mauro Zelstra kemungkinan besar akan benar-benar diupayakan serius. Untuk Mauro, mungkin inilah saatnya proses naturalisasinya benar-benar bisa dikebut. Sedangkan Adrian yang sekarang ada di tim utama Los Angeles FC juga udah sangat terbuka menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang Yap, berkaca dari nama-nama tadi, bila berhasil didapatkan, maka harusnya Indonesia bisa untuk bersaing terutama dengan Korea Selatan demi jadi juara grup. Karena menurut info yang ada, juara grup akan langsung lolos. Sedangkan sisanya akan disusul oleh 4 runner-up terbaik dari masing-masing grup. Untungnya nih, kualifikasi ini sendiri akan berlangsung di awal bulan September, di mana Indonesia akan main di tanggal 3 melawan Laos, tanggal 6 melawan Macau, dan tanggal 9 barulah melawan Korea. Nah, kenapa bisa untung? Pada tanggal 1-9 September 2025, itu adalah jadwal di kalender FIFA, yang mana artinya Indonesia bisa memanggil pemain-pemain terbaik, entah dari Liga 1 ataupun yang abroad. Namun untuk mematangkan skuad, terutama yang dari pemain Liga 1, adapun seleksi itu bisa sekalian dilakukan di Piala AFF U23, yang akan berlangsung pada 15-31 Juli 2025, di mana Indonesia tergabung di grup A barengan sama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Ya pokoknya persiapan terbaik harus dilakukan kalau memang targetnya besar, kan gitu. yang buta, bahwa kita kuat tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedamu. Yap, terlepas dari apapun, misal nama-nama diaspora tadi kok prosesnya ternyata lebih lama dari yang direncanakan, mau tak mau tim pelatih harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Dan mungkin yang jadi masalah terbesar, pemain-pemain yang selama ini khususnya mereka yang didikan dalam negeri, adalah soal pemahaman taktik serta pengambilan keputusan. Kalau skill individu mah, wah kita oke asli, dan itu udah diakui banyak pihak kok. Tapi di sepak bola modern, skill aja nggak cukup. Di mana teknik dasar serta visi bermain itulah yang menjadi kunci. Karena biar gimana pun, kalau udah terjun level Asia, ya berarti levelnya harus ditingkatkan. Apalagi melawan tim seperti Korea, yang mana semua tahu tim ini mainnya gimana. Untuk itu, semoga entah itu timnas senior, timnas U23, hingga nantinya timnas U17. Pokoknya lakukan semua persiapan dengan terbaik. Terus bekerja keras disertai doa dan keyakinan mendalam. Mimin pribadi percaya jika timnas Indonesia akan bisa bersaing di top level. Namun kembali lagi, asal prosesnya benar, maka hasil baik pun insya Allah mengikuti. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Setiap langkah berat adalah mantra, setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah
waktu untuk mengubah sejarah.